Assalamualaikum kawan, kita telah memasuki hari kelima perjalanan dan ini merupakan hari terakhir kita transit di Arab Saudi. Setelah sholat subuh, kita masih bisa menikmati suasana pagi Masjid Nabawi terlebih dahulu. Selanjutnya, kita persiapkan bekal dan barang yang akan dibawa, termasuk 3 liter air zam-zam yang kita bawa saat dari Makkah. Lalu, kita check out dari hotel dan menuju ke money changer. Karena saat pembayaran hotel kita menggunakan kartu debit, jadi kita masih punya uang rial yang belum terpakai. Kita akan menukarkan uang rial ke mata uang yang berlaku di Turki, yaitu lira dan euro. Sambil menunggu jadwal bis, kita bisa menemui teman dan kerabat yang saat itu sedang melakukan umroh. Selanjutnya, kita naik Madinah Bus nomor 300 tujuan stasiun kereta cepat Haramain, Madinah. Di sini ada 2 rute Madinah Bus, nomor 300 tujuan dari dan ke stasiun Haramain, dan nomor 400 tujuan dari dan ke Bandara Madinah. Jadi, jangan sampai kita salah naik. Saat di perjalanan, kita bisa melihat pemandangan saat bis melewati Gunung Uhud. Setelah tiba di stasiun Haramain Madinah, selanjutnya kita menunggu jadwal keberangkatan kereta. Kita akan menuju ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya menuju ke Turki. Dalam perjalanan ini, kita pilih Turki dengan pertimbangan Turki termasuk negara bebas visa bagi wisatawan Indonesia. Ini lebih sesuai bagi kita yang pertama kali wisata ke luar negeri. Untuk menghindari overstay, usahakan kita sudah tiba di bandara sebelum tanggal penerbangan di tiket pesawat. Kita pilih tiket kereta Madinah Airport Jeddah dengan jadwal jam 22 malam agar kita tidak terlalu lama menunggu jadwal penerbangan di bandara. Akhirnya kita tiba di bandara jam 23.54 malam. Selanjutnya kita naik untuk mencari counter check-in dan memasukkan koper ke bagasi. Counter check-in bagasi dibuka 3 jam sebelum waktu penerbangan. Kita bisa memantaunya dari papan boarding. Setelah check-in, kita akan mendapatkan boarding pass. Sambil menunggu waktu sholat subuh, kita bisa menunggu di praying room atau musola. Setelah sholat subuh, kita lanjut menuju pemeriksaan imigrasi dan security check. Lalu kita menuju ke lokasi gate dengan menggunakan fasilitas kereta bandara. Selanjutnya kita cari gate sesuai yang tertera di boarding pass. Saat itu lokasi kami di gate A45. Setelah kita masuk ke pesawat dan jadwal penerbangan tiba, kita pun memulai penerbangan menuju ke Istanbul, Turki. Setelah kurang lebih 3 jam penerbangan, kita akan mendarat di Bandara Istanbul. Akhirnya kita sampai di Bandara Istanbul, Turki. Selanjutnya kita menuju ke imigrasi, lalu ke tempat pengambilan bagasi. Setelah mengambil bagasi, selanjutnya kita menuju ke pintu keluar bandara. Lalu kita menuju ke stasiun kereta bawah tanah Metro Istanbul. Di sini ada beberapa pilihan transportasi untuk menuju ke pusat kota.
Ada bus Hafaiz, taksi, dan kereta metro. Kita pilih kereta metro karena lebih cepat dan pembayarannya cukup mudah. Kita hanya perlu menggunakan Istanbul Card. Selanjutnya kita turun ke Metro Hall di lantai -2 untuk membeli Istanbul Card terlebih dahulu. Dari lift kita belok kiri menuju mesin Istanbul Card yang berwarna kuning. Satu Istanbul Card bisa digunakan maksimal untuk 5 orang atau 5 kali tap dalam satu mesin yang sama. Biaya kartu perdana Istanbul Card terbaru adalah 70 Turki Lira atau sekitar Rp40.000. Cara pembelian dan isi ulangnya cukup mudah. Kita tinggal masukkan uang cash ke dalam mesin Istanbul Card. Jika kita masukkan uang 200 Turki Lira, maka saldo yang kita dapat adalah 130 Turki Lira. Selanjutnya kita masuk ke stasiun kereta metro M11 menggunakan Istanbul Card yang baru kita buat. Tujuan kita adalah ke stasiun terakhir dari bandara, yaitu rute Havalimanı atau bandara ke stasiun metro Kağıthane. Lokasi penginapan kita adalah di daerah Sultan Ahmet, jadi dari bandara kita harus melewati beberapa stasiun kereta metro dan tram. Untuk mengetahui rute dan nomor transportasi Metro Istanbul yang akan kita gunakan, kita bisa mendownload peta rute di website Metro Istanbul. Setelah tiba di Kağıthane, selanjutnya kita menuju ke stasiun Metro M7 dengan rute Kağıthane Mecidiyeköy. Kita ikuti terus rambu petunjuk arah ke metro. Kita bisa cek saldo Istanbul Card dengan menempelkan kartu pada mesin bilet metrik, maka sisa saldo kita akan terlihat. Transportasi metro, jauh ataupun dekat, biayanya sama. Jadi untuk jarak dekat kita bisa berjalan kaki agar menghemat. Dari stasiun Metro Mecidiyeköy, kita lanjut menggunakan Metro M2 ke Taksim. Dari Taksim, kita naik tunnel ke Kabastas, lalu dari Kabastas kita naik tram ke Gülhane Sultan Ahmet. Setelah sampai di Gülhane, sebelum check-in penginapan, kita coba makanan khas Turki terlebih dulu, yaitu doner kebab. Setelah selesai makan, kita lanjut ke penginapan. Akhirnya kita sampai di penginapan yang sebelumnya sudah kita booking dari aplikasi, namanya Coşkun House. Kita rehat sebentar sebelum jalan-jalan ke Masjid Hagia Sophia yang tepat di belakang penginapan, jaraknya sekitar 200 meter. Setelah istirahat cukup, kita lanjut jalan-jalan dan masuk ke Masjid Hagia Sophia. Sebelum masuk, kita melewati security check terlebih dahulu. Saat memasuki masjid, kita dibuat takjub dengan ornamen dan kemegahan Masjid Hagia Sophia. Saat waktu sholat maghrib tiba, laki-laki masuk untuk sholat, sedangkan wanita dan turis diimbau petugas mundur di belakang pembatas. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa
Setelah dari Hagia Sophia, selanjutnya kita ke Masjid Sultan Ahmed atau yang dikenal dengan Masjid Biru atau Blue Mosque. Kita sholat Isya di masjid ini sebelum kembali ke penginapan. Setelah jalan-jalan mengitari Sultan Ahmed sejak sore, saatnya kita kembali ke penginapan. Di sini terdapat banyak jajanan rakyat seperti kastanye dan jagung rebus. Untuk jagung rebus harganya 20 Turki lira. Akhirnya kita istirahat dulu sebelum melanjutkan petualangan ke Kapadokia besok. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.